kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau terus terhubung dengan kasih Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber pengharapan dan penghidupan kita. Hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Oleh firman Tuhan kita mau berdoa untuk kembali ke pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada tempat ini di rumah Tuhan, Kau berkati setiap kami yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus setiap ibadah ini Tuhan boleh ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan maupun juga firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh Tuhan Yesus, kami peroleh kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Ada pengharapan sukacita yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah ini Tuhan pagi hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Ada kemenangan dalam setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau mengurapi setiap kami para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada aktivis semuanya juga Tuhan, bahkan yang menyaksikan melalui ruang online saat ini juga Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pujian pribadi kami yang terbaik saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang telah melayani setiap kami Tuhan. Mari Bapak puji Tuhan. Mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan kasih. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat arahku. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah
Yesusku. Terima kasih Tuhan. Hati-hati ini menyembahmu selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkali-kali Engkau menolongku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, padanya kasih-Nya. Tuhan
nama yang pemenang untuk segala-galanya. Dan Engkau adalah Allah kami yang maha kudus dan kudus sekali Tuhan. Keajaiban-keajaiban yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau kami sampai hari ini masih ada, semua karena keajaiban-Mu, karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bapa, terimalah Bapa persembahan kami hari ini. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kau lihat hati-hati hamba-Mu ini Bapa, yang memberikan penyembahan kepadamu dari hati yang paling terdalam, menjadi dupa yang kudus di hadapan-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Sekali lagi Bapa, turunkan pengurapan atas kami semua Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, baik jemaat yang mendengarkan, baik yang hadir di sini Bapa, maupun yang di dalam live streaming Bapa, dan hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan pelayanan hari ini Bapa, pengurapan daripada Engkau turun atas kami Bapa, dan segala apapun yang bukan daripada Engkau Bapa, kami sepakat, kami ikat, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu yang ada di dalam tempat ini dan Roh-Mu yang ada singgah di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, kami menjadi murid-Mu, bukakan telinga kami menjadi murid yang terbaik buat-Mu, dan bukakan hati kami, biarlah firman ini tumbuh di dalam hati kami. Hati kami adalah tanah yang subur buat firman-Mu. Bapa, terima kasih sekali lagi Bapa, kami siap duduk untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur yang diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih buat hamba-hambanya yang melayani hari ini, dan terima kasih buat WK, para 3 WA kita hari ini yang penuh dengan semangat ya. Dan tidak lupa juga mengucapkan selamat Natal. Tapi tahun barunya belum ya, karena masih beberapa hari lagi. Karena kita udah ikutin ibadah perayaan Natal sudah beberapa kali, dan mungkin baik yang hadir maupun yang live streaming mungkin sudah dari awal Desember itu sudah jalan-jalan kemana-mana dengan perayaan Natal, di mana-mana dengan ibadah dan kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Natal bulan Desember, itu pasti ada yang namanya pohon Natal, pernak-perniknya. Tapi ada satu hal dari pernak-pernik di pohon Natal itu yang tidak pernah tertinggal. Dan baik dari saya coba mengingat kembali dari masa kecil saya sampai hari ini, mungkin Bapak Ibu juga mengalami satu hal di pohon Natal itu yang tidak pernah tertinggal. Itu adalah apa? Bintangnya. Coba perhatiin, di mana-mana pohon Natal itu tak pernah dia tertinggalan dengan yang namanya bintangnya. Mungkin yang lain, aksesoris yang lain itu bisa ada yang tertinggal, tapi bintang itu di atas puncak itu tidak pernah tertinggal. Bahkan kalau di atas itu pun ada malaikatnya, itu malaikatnya pasti pegang bintang lagi. Jadi bintang itu tidak pernah tertinggal. Kenapa? Saya coba untuk ini ya, memperhatikan bahwa memang di dalam firman pun dikatakan bahwa kalau Majus itu berjalan dituntun oleh bintang untuk sampai di tempat di mana Yesus berada. Kita nanti bisa melihat di Bapak Ibu nanti boleh resumen juga boleh lihat bahwa di Matius 2 ayat 9 sampai 10 bahwa ketika para Majus itu berjalan dari timurnya Israel menuju ke Yerusalem, itu sangat jauh. Mereka bisa sampai ke Yerusalem itu kenapa? Dituntun oleh siapa? Oleh bintang. Dari kejauhan mereka jalan itu dituntun oleh bintang pada malam hari. Karena saya membayangkan bahwa bintang itu munculnya di malam hari. Kalau siang hari, walaupun muncul tapi kurang kelihatan. Jadi lebih jelas pada malam hari. Berarti orang Majus ketika berjalan dari timur Israel menuju ke Yerusalem itu dituntun oleh bintang. Berarti bintang ini ternyata bintang ini adalah sebuah cahaya yang memberikan kehidupan. Kenapa? Malam hari yang biasanya orang sudah tidak ada kegiatan, tapi justru bintang inilah yang menuju membantu para Majus ini untuk datang kepada Yesus yang adalah
Ternyata dia adalah Yesus, sumber kehidupan dalam hidup kita. Dia adalah bintang kehidupan kita. Nah, ternyata bintang yang kecil ini, walaupun jauh di sana, cahayanya itu punya pengaruh yang besar. Artinya cahaya sekalipun dia kecil, itu adalah sebuah pengharapan. Artinya bintang atau cahaya sekecil apapun, ternyata dia adalah melambangkan satu pengharapan buat kita. Baik itu tidak kelihatan, pengharapan itu mungkin sama-sama. Kadang-kala ada orang sudah tidak punya pengharapan lagi, tapi ketika dia melihat dari kejauhan itu ada satu titik cahaya, itu akan membangkitkan dia untuk melangkah. Ini ternyata masih ada harapan. Ternyata di situ masih ada jalan, ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika cahaya ini adalah lambang atau tuntunan dan pengharapan untuk kita sampai bertemu kepada Tuhan Yesus, ini dalam kehidupan kita manusia ya Bapak Ibu ya. Tapi suatu hari saya belajar juga, Tuhan kasih sebuah pembelajaran juga, bahwa suatu hari ini saya punya tanaman pohon inilah kayak apa namanya tuh, kayak sirih kecil. Saya tuh nggak sengaja saya ambil sirih itu, terus kemudian saya letakkan di kamar mandi. Nah, ternyata di kamar mandi saya itu, di tempat kos saya itu, kamar mandi itu lampunya tidak pernah mati, jadi nyala terus. Nah, saya perhatiin hari demi hari, ternyata tanaman ini Bapak Ibu ya, dia turun ke bawah. Karena kan tidak ada sanggahan di dinding, karena namanya juga tanaman rambatan, berarti dia harus ada tempat merambat. Tetapi ini nggak ada, jadi tanaman itu, si daun sirih itu dia turun ke bawah. Tapi ada yang satu uniknya, ketika dia turun ke bawah, paling ujung dia tidak turun ke bawah, tapi dia mengarah ke atas. Paling ujung, sepanjang pohon, sepanjang batang sirih ini merambat ke bawah, turun ke bawah, paling ujungnya itu tidak ke bawah, tapi naik ke atas, mengarah ke atas. Saya juga perhatiin, kok aneh ya, kok unik ya, ujungnya ini tidak turun ke bawah, tapi dia naik ke atas terus. Saya perhatiin, ternyata kenapa ujungnya itu naik ke atas, karena dia mencari cahaya lampu tadi. Artinya pohon yang tidak punya ilmu, tidak berpendidikan, dia hidupnya istilahnya bergantung kepada kita pun, dia masih punya secara alami itu mencari cahaya tadi, bahwa cahaya ini adalah sumber kehidupan dia. Jadi bukan kita saja ya Bapak Ibu ya, manusia mencari cahaya untuk sumber kehidupan kita, tetapi tanaman pun begitu. Yang kedua nih, saya beli bangkuan. Bapak Ibu tahu ya Bapak, tapi bangkuan ini tiba-tiba saya tuh malas buat makan, saya geletakin aja itu bangkuan, sampai itu bangkuan itu tumbuh, sampai tumbuh coba Bapak Ibu. Dan ternyata pohon bangkuan ini pun walaupun kecil, karena kan harusnya besar karena dia tumbuh di tanah, tapi saya nggak tumbuh, saya antepin aja, saya diamin sampai dia tumbuh sendiri. Sepanjang itu dia mengarahnya ke atas Bapak Ibu. Saya lihat, oh ya ternyata dia mencari cahaya juga. Artinya saya belajar dari dua tanaman ini bahwa cahaya itu sangat penting. Bukan hanya kita mencari cahaya kehidupan, ternyata pohon pun dia punya naluri secara alamiah bahwa cahaya itu adalah sumber kehidupan dia. Nah, terus bagaimana dengan kehidupan kita? Kita kadang-kadang anak-anaknya Tuhan, kadang-kala kita memang sibuk, kita rajin ibadah, tapi kadang-kala ketika ada satu kesesakan dalam hidup kita kadang-kala udah mulai bimbang, kita mulai cari jalan keluar yang pintas. Kadang-kala ada yang namanya cahaya palsu, cahaya murni dari Tuhan. Tapi juga kadang-kala kita di firman juga ada malaikat itu tidak tinggi menyala sebagai malaikat terang. Nah, ketika dalam kehidupan anak-anak Kristen dalam kesesakan yang seperti tidak ada pengharapan, kalau dia tidak kuat imannya, dia akan mencari melangkah kepada cahaya palsu. Kita harus sadar Bapak Ibu, ketika ada cahaya palsu, kita kembali harus ingat bahwa cahaya palsu itu tidak murni, tidak tulus. Kenapa? Dia menuntut imbalan, dia menuntut tumbal. Tetapi ketika kita pegang cahaya yang benar adalah cahaya kehidupan,
menghadapi Tuhan, Tuhan pun gak minta tunggal. Tuhan hanya minta hati kita. Hati kita yang percaya teguh bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan Dia yang akan pegang hidup kita. Dia yang akan tuntun dalam hidup kita. Mungkin dalam kesesakan sudah terhimpit, terjepit, tidak ada pengharapan, sudah hampir jatuh. Percayalah, dengan pegang dengan tangan Tuhan, Tuhan bisa kirim kok yang kita tidak pernah pikir, tiba-tiba orangnya datang di depan muka kita. Kenapa? Karena juga Tuhan tidak akan lepaskan tangannya dalam kehidupan buat kita ketika anak-anaknya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak pengharapan. Mazmur 56 ayat 13. Oke. Mazmur 56 ayat 13, mungkin boleh kita buka sama-sama. Mazmur 56 ayat 13 atau 14. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Wow. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, percaya tidak percaya, setiap saat, apakah kita aman saja? Yang jalan kaki itu harus selalu berdoa, Tuhan luputkan aku dari maut. Karena kita tidak tahu di sekitar kita ini penuh dengan kendaraan. Ya enggak Bapak Ibu, itu yang jalan kaki. Tapi apakah yang punya kendaraan pun akan baik-baik dan aman-aman saja? Belum tentu. Kenapa? Yang namanya maut itu di sekitar kita itu ada 24 jam. Kita tidur, tapi maut tidak pernah tidur. Dia 24 jam berjaga-jaga, menunggu kita lewat. Artinya apa? Tapi ketika kita melihat bahwa kita berpegang pada cahaya kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, Dia akan meluputkan kita daripada maut. Saya boleh bagikan saksi, ini mau tutup tahun, tapi kalau Bapak Ibu saya bisa berdiri di sini itu semua karena kasih anugerah dalam hidup saya. Kalau bukan kasih anugerah, mungkin saya tidak ada di hari ini Bapak Ibu ketemu Bapak Ibu di sini. Beberapa tahun yang lalu lah ya, waktu itu saya kerja kan, ya Bapak Ibu. Nah, di satu hari saya dalam kondisi sedang tidur ya Bapak Ibu ya, itu udah malam sekali. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada yang menarik saya, dan saya melihat di sana itu memang ada cahaya. Bapak Ibu bisa merasakan kalau mungkin Bapak Ibu ketika masa kecil pernah main tarik tambang, tarik-tarikan ya sekuat tenaga. Nah seperti itu yang saya alami pada saat saya sedang tarik-menarik itu, saya melihat bahwa jadi saat itu pun kondisinya adalah saya kalah Bapak Ibu. Saya tertarik oleh ketarikan itu untuk masuk ke dalam satu cahaya itu. Tapi sungguh ajaib. Ketika satu lagi langkah untuk masuk, tiba-tiba tubuh saya itu kembali ke dalam tubuh saya dan saya bangun. Oh, saya dalam keadaan mos-mos. Ternyata saya tahu bahwa hari itu kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, saya udah kalah sama Ibu dan tidak pernah ketemu sama Bapak Ibu. Jadi di situ saya melihat bahwa oh iya, Tuhan pegang hidup saya, Tuhan sertai dalam hidup saya sampai hari ini. Walaupun Bapak Ibu tahu bagaimana keadaan saya, tapi setidaknya saya menyadari bahwa hari-hari ini bukan hanya saya saja, tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang sedang mengikuti live streaming, bahwa karena kasih anugerahnya lah kita dijaga. Karena kita anak-anaknya, seperti dikatakan dalam Mazmur 56 ayat 13 atau 14, sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan Engkau menjaga kakiku sehingga aku tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Artinya sekarang ketika saya mengatakan bahwa saya bisa ada hari ini karena penyertaan Tuhan,
berdaya. Di saat saya merasakan ada air mata yang jatuh, Tuhan sediakan. Walaupun kadang-kadang tidak terpikir, ternyata Tuhan kirim orang-orang tertentu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya cahaya palsu, tapi juga ada yang namanya cahaya betul-betul dari Tuhan. Ketika cahaya palsu hadir dalam hidup kita, dia tidak akan memberikan damai sejahtera. Cirinya adalah apa? Tuhan itu adalah damai sejahtera. Yesus hadir membawa damai sejahtera. Ketika cahaya itu datang, tapi dia tidak memberikan damai sejahtera, artinya cahaya itu apa? Palsu. Tapi ketika dia datang membawakan damai sejahtera, dia datang dari Tuhan. Karena Tuhan membawa damai sejahtera. Ya, jadi mungkin ini sebuah firmannya sedikit, ayatnya cuma satu, kesaksiannya juga sedikit. Karena memang hari ini saya lebih mau bawa kita ke praise and worship, memuji dan menyembah. Gitu. Jadi biarlah kita tutup tahun ternyata apa yang kita rembukan ya di awal-awal masuk Desember, ternyata saya mengucapkan Tuhan, thank you Lord. Hari ini ternyata kita terlaksana untuk praise and worship dan 3 WL hadir di sini, tim pemusik di sini. Saya yang Vincent nggak hadir di sama kita. Ditutup tahun kita praise and worship begini. Ya. Biarlah semoga saja mungkin ke depannya kita masih bisa bersama-sama praise and worship lagi, WL yang muncul lagi ya Pak 12 ya. Gitu. Jadi bergantian kita masuk Yovita semua bergantian kita bawa dunia kepada Tuhan, kita bawa. Saya undang buat tahun ini. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan yang di live streaming bahwa cahaya itu memang ada 2, cahaya palsu dan cahaya yang murni dari Tuhan. Mungkin cahayanya kelihatannya indah, tapi kalau itu cahaya yang indah tapi tidak mendatangkan damai sejahtera, ingat bahwa itu cahaya palsu yang bukan datang dari Tuhan. Kalau cahaya kehidupan yang datang dari Tuhan, dia bawa damai sejahtera. Ya Bapak Ibu ya, yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita berdoa, dudukan kepala, Bapak di dalam
dalam surga. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh praise and worship bersama Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, seberapapun yang kami beri Tuhan, kami percaya Tuhan bisa memberi. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Di doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu yakin ibadah kami ini menaikkan segala puji hormat kemuliaan kepada Engkau Allah kami yang sudah hadir di tengah-tengah kami, bertahta dari segala puji-pujian kami dan menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Allah yang sama itu juga yang memberikan telinganya bagi setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan padamu pada hari ini. Mau berdoa untuk semua pelayanmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memakai mereka dengan kami di atas memberikan dari PL, signal bahkan musik semuanya. Kami mengucap syukur mereka orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan Tuhan memperhitungkan sekecil apapun peran mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bahkan setiap orang yang membantu dia di
ibadah ini boleh terjadi. Teman-teman yang mengatur kursi dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya Engkau membantu kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk keren tempat ini. Berkati Pak Ivan, Ibu Yuni yang sudah Tuhan pakai untuk memberikan tempatnya. Kami pakai. Kami tahu mereka bukan saja menghadirkan gereja di sini, mereka menghadirkan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, maka apapun yang mereka kerjakan akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami berdoa Tuhan selesaikan bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Gereja ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang melihat, mendengar, bahkan memperhatikan tempat ini selalu ada ibadah. Mereka juga boleh tertarik dan boleh bergabung bersama-sama dengan kami, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akhirnya menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang pada saat-saat ini menyuarakan suara kenabian, memperingati hari bahagia mereka, yaitu kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kami berdoa teman-teman kami yang berada di daerah-daerah yang terdapat bencana alam. Mungkin ini merupakan kesedihan bagi mereka, tidak merayakan seperti layaknya, seperti biasanya, wajarnya. Mereka dalam kesedihan. Bapa, mari Engkau hiburkan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menghiburkan mereka, dan biarlah kesaksian itu tetap berkumandang. Mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyambut Yesus, Putra Natal yang kudus itu. Karena seperti firman hari ini menyatakan bahwa Putra Natal yang kudus itu adalah cahaya dalam kehidupan kami, akan memberikan terus kehidupan bagi kami, sehingga siapa saja terus akan membutuhkan cahaya itu, bahkan tanaman sekalipun. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cahaya Kristus yang begitu jelas bagi kami. Dia adalah Yesus, karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Engkau menyambut dirimu sendiri, Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang bukan cuma menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami sebagai manusia yang turut merasakan semua apa yang manusia rasakan, bahkan sampai kepada penolakan. Karena itulah yang sebabnya Engkau disalibkan dan menembus dosa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja. Tuhan kuatkan umat-Mu, Tuhan kuatkan hamba-hamba Tuhan. Gereja yang di tengah-tengah tantangan, pelarangan, pembatasan sampai kepada perusakan dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang mendirikan gereja ini, dan Engkau juga yang menjadi pembela bagi gereja-Mu. Itulah sebabnya Engkau berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Walaupun Saulus tidak pernah menganiaya Yesus, tapi ketika gereja dianiaya, Tuhan, Engkau yang merasakan, dan Engkau akan berurusan kepada setiap orang-orang yang akan menganiaya gereja-Mu. Kerjakan itu dalam gereja-Mu ya Tuhan. Terus sebabnya kami tidak ada front pembela, karena Allah kami yang menjadi pembela. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah kami, yaitu Yesus yang mendirikan gereja, yang membela gereja-Mu sebagai pemilik gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan semua pergumulan yang ada, kami tahu tidak seorang pun dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bangsa negara kami. Itulah sebabnya kami hanya berseru pada Tuhan yang memilih para pemimpin bangsa dan negara kami, dan terus memberikan kepada mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan bahkan itu berdasarkan takut akan Tuhan, yaitu menjauhi dosa dan melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, kami tahu Engkau di tempat ketinggian-Mu mendengarkan setiap syafaat kami. Karena syafaat yang kami naikkan ini hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan lupa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Jemaat, mari bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, kasih sayang keselamatan dari utama cahaya yang kudus itu, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha, Kemuliaan bagimu Tuhan. kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat